Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelas 7D1 SMP Nazatullah akan menganalisa potensi sumber daya perikanan laut Indonesia yang terdiri dari oleh Dinda Fidania Basri, Inayatul Fauziah, Zahra Aulia Zulfa, Nur Fauziah. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola dengan sebesar 5,8 km², sektor maritim atau kelautan Indonesia. Keliru, Pak. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 km². Sektor maritim atau kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal jika potensi pembangunan ekonomi kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton atau tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton atau tahun, dan perikanan tangkap di perairan darat, yaitu danau, sungai, waduk, dan kawah, sekitar 0,9 juta ton atau tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton atau tahun. Sisanya 56,8 juta ton atau tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut, budidaya perairan payau, maupun budidaya perairan tawar. Potensi sumber daya alam yang ada pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, seiring dengan bertambahnya populasi manusia, kebutuhan akan sumber daya juga meningkat sementara. Jumlah sumber daya terbatas, pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung dan akan menyebabkan penurunan sumber daya dan memicu degradasi lingkungan. Salah satu sumber daya yang terancam keberlangsungannya adalah sumber daya perairan. Salah satu sumber daya yang terancam keberlangsungannya adalah sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan pada awalnya hanya berfokus pada pengembangan aspek ekonomi semata. Hal ini karena adanya kesalahpahaman bahwa sumber daya ikan dapat pulih sehingga dapat dieksploitasi besar-besaran dan memaksimalkan produksi tangkapan ikan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Dalam perkembangannya, paradigma pengelolaan perikanan tersebut telah bergeser pada konsep yang berkelanjutan di mana tidak hanya menekan pada aspek ekonomi, namun aspek ekologi dan sosial juga menjadi perhatian. Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia, sehingga untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan, maka pemerintah menetapkan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014. Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timur. Bagian timur yang merupakan bagian dari paparan Sahul dan secara geografis berbatasan dengan daratan Papua dan Laut Banda di sebelah utara, serta berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Secara administratif, WPP ini terdiri dari 3 pemerintah provinsi, yaitu Papua,
Papua Barat, dan Maluku, serta 8 pemerintah kabupaten atau kota meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Merauke, Mampi, Asmat, Mimika, dan Aru Kepulauan. Dokumen RPP WPP NRI 718/2014. Potensi sumber daya ikan. Laut Arafura merupakan salah satu perairan tersubur di dunia, sehingga sumber daya perikanan di perairan ini tergolong melimpah, terutama udang dan ikan demersal. Usaha penangkapan udang di perairan ini sudah dilakukan sejak lama, dimulai oleh perusahaan patungan antara Indonesia dengan Jepang pada tahun 1970-an yang berpangkalan di Sorong dan Ambon. Dalam perkembangannya, basis penangkapan udang di Laut Arafura berkembang ke daerah Merauke, Tuan, Benjina, Teimana, Ambona, dan Kendari. Sumber daya ikan yang terdapat di WPP NRI 718 terdiri dari 5 kelompok utama, yaitu ikan belagis besar, ikan belagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang dan udang. Status pengelolaan perikanan. Sebagai upaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan di WPP NRI 718 telah teridentifikasi beberapa isu yang kemudian dijadikan tujuan dan sasaran pengelolaan yang terlingkup dalam 3 aspek, yaitu sumber daya ikan dan lingkungan, sosial ekonomi, dan tata kelola. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan ketiga aspek yang menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan yang menjadi suatu kesatuan sistem pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan digunakan pendekatan ekosistem. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2016 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, khusus untuk WPP NRI 718, memiliki potensi sumber daya perikanan sebesar 1,9 juta dengan tingkat pemanfaatan untuk jenis udang, ikan demersal, dan lobster telah mengalami overexploited. Demikian penjelasan mengenai potensi sumber perikanan laut di Indonesia yang perlu dipahami. Dengan penjelasan singkat di atas, kita jadi lebih memahami bagaimana pengaruh potensi sumber perikanan laut di Indonesia terhadap kondisi alam dan juga perekonomiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang penyaji sampaikan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.